Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Dibilang mobil tua, langsung tersinggung. Konsumen kami langsung modifin mobilnya di Garasi Mobil Semarang biar tampil menawan kembali. Tahun boleh tua bos, tapi mobil diesel ini menolak tua. Tampil fresh dan segar kembali. Nah kali ini kita ada project nih, unit mobil punya konsumen kami Om Deddy dari Purworejo. Basic 2012 Grand Diesel Matic. Penampilannya tetap OM Look 2012, tapi dibuat seger dan diberikan sentuhan-sentuhan modifikasi ala Garasi Mobil Semarang. Nah, di sini buat teman-teman yang penasaran, yuk tonton video project mobil ini dari awal sampai selesai. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini unit mobil Innova Diesel 2012 tipe G-Matic punya konsumen kami Om Deddy. Itu ada permintaan pertama untuk dilakukan proses service general check up ya. Nah di sini tuh juga ada keluhan konsumen kami bahwa di bagian mesin itu ada rembes. Setelah kita cek itu ternyata seal packing dekselnya itu bocor ya, atau rembes dari bagian sisi tersebut. Nah nanti kita akan belanjakan untuk spare part seal packing dekselnya. Nah di sini nanti kita juga akan cek bagian kaki-kaki, rem 4 roda. Kalau memang ada peremajaan yang perlu diremajakan, kita laporkan ke konsumen, nanti kita remajakan. Nah di sini ternyata itu di bagian kaki-kaki juga ada peremajaan, yaitu adalah penggantian rack end serta ball joint atas. Yang lanjut kita belanjakan serta nanti kita gantikan. Nah untuk ball joint itu proses pemasangannya harus dilakukan pengepresan pada ball joint tersebut. Nah untuk mobil diesel seperti biasa kita lakukan servis di mana intake manifold, pipa EGR, throttle kita bongkari, kita bersihkan saluran-saluran tersebut. Ya maklum ya bos, mobil diesel apalagi minum biosolar ya, pastinya akan meninggalkan kerak-kerak yang membandel di bagian saluran-saluran tersebut. Apabila kita bersihkan itu nanti efeknya tarian lebih ringan, pembakaran bahan bakar juga lebih sempurna. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini unit mobil itu tidak dilakukan proses ganti oli karena sama konsumen kami sebelum merapat di Garasi Mobil Semarang sudah dilakukan penggantian oli. Jadi nanti cuman kita lakukan proses yang namanya purging diesel untuk membersihkan saluran-saluran nozzle injektor dengan cairan khusus, cairan purging. Kurang lebih seperti itu proses treatment dari divisi bengkel mesin kami. Teman-teman bisa dinilai sendiri. Seperti inilah proses kerja kami, cukup detail dan teliti. Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi di sini tuh unit mobil itu ada peyok yang cukup parah di sisi pintu belakang kanan yang sudah kita lakukan proses pengentengan serta melakukan proses las kropos di bagian pintu depan kiri. Nah, itu bukti autentiknya kita perlihatkan sebagaimana untuk tanggung jawab kami ke konsumen karena seperti las kropos tersebut kan apabila sudah dilakukan proses pengecatan nggak kelihatan. Nah apabila nanti kita rembeskan nota biayanya las kropos bener apa enggak kan, ini loh ada buktinya tanggung jawab kami kepada konsumen. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya unit mobil akan melalui proses tahap pertama divisi bengkel cat
untuk dilakukan proses pendempulan. Sebelum dilakukan proses pendempulan atau perataan body cat ini, kita lakukan pembongkaran dahulu seperti headlamp, spion, karet-karet, handle, semuanya kita lepasi karena di sini lanjut untuk proses pendempulan. Pendempulan seperti ini, proses ini adalah sangat krusial di mana keahlian dan skill benar-benar dibutuhkan. Dan proses seperti ini fungsinya untuk meratakan body cat yang sebelumnya ada peok-peok, deki-deki, diratakan dengan proses pendempulan seperti ini. Mas Robi, kenapa tidak dilakukan kerok full body? Sekali lagi di sini kita kerjakan sesuai dengan perintah konsumen, budget konsumen. Karena kalau kerok full biayanya cukup banyak dan waktu pengerjaan cukup lama. Jadi seperti itu. Walaupun kita prosesnya timpa, tapi teman-teman nanti juga bisa dilihat kualitas dari hasil pengerjaan kami. Kita lakukan proses epoksi 2 step untuk ketahanan body cat baru agar awet dan maksimal jangka panjang kualitasnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi nih di video proses pengerjaan. Ini mobil sudah dilakukan proses pendempulan, memakan waktu sekitar 3 hari. Biasanya setelah didempul itu kita jemur 1-2 hari, baru lanjut kita lakukan proses epoksi. Nah, di sini nanti sebelum diepoksi, teman-teman kita kasih lihat di video sebelumnya itu kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon. Baru kita tembak epoksi. Epoksi yang kami lakukan ada 2 step, epoksi primer yang berwarna hijau, yang kedua nanti epoksi filler yang berwarna silver. Fungsinya 2 epoksi ini adalah sebagai lapisan pelapis antara cat lama dengan cat baru, agar nantinya cat baru itu tidak mudah ngedrop karena ketarik cat yang lama. Makanya kita kasih lapisan 2 lapis dengan epoksi primer dan filler. Yang pasti boros bahan, boros biaya, tapi kualitas yang kami kejar. Nah, kalau teman-teman ngelihat walaupun cat timpa tapi proses pengerjaannya seperti ini, worth it bukan? Karena memang kualitas yang kami berikan, dan di sini bukti nyatanya ada seperti itu. Nah, di sini mobil tuh sudah selesai proses epoksi 2 step. Biasanya tuh tak jemur dulu 1-2 hari. Apabila matahari teriknya panas sekali, 1 hari cukup. Tapi karena ini di bulan November, Desember, Januari sering hujan, makanya kita diamkan minimal 2 hari, baru lanjut epoksi kita amplas rata menyeluruh. Nah, di sini nanti epoksi diamplas merata. Setelah itu baru unit mobil masuk ke ruangan cat untuk kita lakukan proses pembungkusan untuk nantinya akan kita lakukan proses pengecatan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan proses pengecatan dengan step pertama cat dasaran. Setelah itu baru cat utama, baru proses terakhir top coating pernis. Tapi di tahap proses itu nanti ada proses yang namanya pemilahan sebelum cat utama. Jadi nanti itu di cross check ulang lagi body catnya. Apabila ada yang lubang-lubang kecil seukuran jarum, itu kita akan dempul tipis dan amplas lagi. Nanti kita kasih lihat kok videonya, teman-teman bisa ngelihat sendiri. Kembali lagi di video proses pengerjaan mobil. Ini kita bersihkan lagi cleaning degreaser anti silikon untuk membersihkan silikon, minyak, debu. Kita benar-benar bersihkan. Jadi nanti ketika kita tembak cat sudah tidak ada kotoran atau minyak silikon yang menempel pada bodi mobil. Karena silikon, minyak itu adalah musuhnya di dunia cat. Apabila masih tertinggal minyak silikon, biasanya akan beruntus catnya. Makanya benar-benar diperhatikan sekali untuk proses krusial seperti ini. Setelah itu lanjut kita akan melakukan proses dasaran 1 lapis cat luar dalam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita akan tembak cat dasaran, baru nanti kelihatan tuh setelah kita tembak cat dasaran menyeluruh luar dalam, kita cross check itu akan kelihatan apabila ada body cat yang mungkin ketinggalan lubang seukuran 1 titik jarum, 2 titik jarum, itu akan kelihatan setelah ditembak full cat dasaran pada mobil ini. Nah, nanti seperti biasa kita akan melakukan proses pendempulan hingga pengamplasan. Jadi benar-benar unit mobil sebelum kita tembak cat utama hingga top coating pernis itu sudah tidak ada
kecacatan pada bodi cat mobil tersebut. Jadi benar-benar hati-hati sekali. Ini tuh pekerjaan seni cat bosku. Benar-benar pekerjaan yang membutuhkan keuletan, kesabaran. Tidak bisa instan. Ada bosku konsumen yang menanyakan, Mas Robi, cat full body luar dalam 1-2 minggu bisa jadi. Emangnya kita itu pesulap bosku, bisa mengerjakan secepat itu? Ya ndak mungkin. Di sini tuh video-video dokumentasi kami kita perlihatkan kepada Anda semua. Seperti ini loh, step by step, ada prosesnya. Nggak mungkin instan. Makanya itu, untuk pekerjaan cat full body di garasi mobil Semarang tuh kami cuman bisa mengerjakan sebulan hanya 5 mobil. Nggak bisa lebih dari itu. Dengan kemampuan tim saya, kita cuman bisa 5 mobil. Apabila kita mengerjakan lebih dari 5 mobil, takutnya hasilnya nggak maksimal. Karena kami itu mempunyai target 1 mobil kalau bisa kita kerjakan maksimal 30 hari kerja. Jadi ketika seperti Anda ini mau booking ke kami, per hari ini ada antrian di bulan Mei. Jadi ini kan kita video di bulan Desember, antrian bulan Mei. Booking, mobil masuk di bulan Mei, 30 hari kerja beres. Jadi tidak terlonta-lonta. Semua pekerjaan di kami insya Allah sesuai target. Jadi sedikit intermezzo kita cerita tentang dunia pengecatan garasi mobil Semarang. Kembali lagi di video proses pengerjaan mobil. Di sini unit mobil sudah ditempul tipis dan diamplas merata. Nah, teman-teman bisa dilihat tuh, bener-bener harus hati-hati sekali. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau ada lubang kecil yang tertinggal, ketika proses pengecatan akan kelihatan sekali bosku, cacat dari lubang tersebut. Nah, di sini kita lakukan pembersihan lagi, cleaning, degreaser, anti silikon dan minyak. Jadi proses cleaning, degreaser, anti silikon dan minyak pada proses pengecatan kami itu ada 3 tahap bosku. Di tahap sebelum epoksi, di tahap sebelum cat dasaran, hingga di tahap air ini sebelum cat utama hingga pernis. Oke, jadi di sini mobil sudah kita lakukan repaint black attitude, oplosan dari cat kami sendiri sebanyak 4 liter. Jadi ketika kita spray pada body cat itu menghasilkan 4 lapis. Nah, di sini lanjut kita mengoplos pernis pabrikan dari AkzoNobel, merek Siken HS Premium, di mana merek Siken ini adalah pemain lama di dunia cat. Produk dari Jepannya benar-benar kualitasnya nggak usah diragukan. Memang ada harga, ada kualitas. Pernis ini kualitasnya bagus, harganya juga bagus bosku. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk komposisi pernis yang kami gunakan itu perbandingannya adalah 2:1:1. Nah, untuk oplosan pernis Siken HS ini membutuhkan sebanyak 5 liter untuk pengecatan medium car seperti Innova. Nah, 5 liter itu hasil dari pengoplosan 2,5 liter pernis, 1/4 liter hardener, dan 1/4 thinner extra slow reducer. Jadi kurang lebih seperti itu.
Nah, di sini nanti teman-teman bisa dinikmati video on proses pengerjaan pada pengecatan mobil ini. Oke, jadi di sini teman-teman bisa ngelihat sendiri setelah kita lakukan proses top coating pernis menggunakan Siken HS Premium dengan tipe hardener dan thinner extra slow reducer. Yang pastinya kalau pengecatan seperti ini itu membutuhkan waktu sekitar 8-10 jam dari tahap pertama hingga selesai top coating ya. Dan untuk coating juga menggunakan hardener dan thinner khusus ya, extra slow reducer. Jadi dia karakternya tidak cepat mengering agar tidak mudah ngedrop saat proses spray top coating, bosku. Nah, di sini nanti setelah unit mobil selesai top coating, kita akan jemur atau diamkan sampai pernis itu keringnya maksimal. Biasanya kita diamkan 2-3 hari sembari kita mencicil pekerjaan lainnya. Nah, di sini tuh ada permintaan konsumen untuk dilakukan repaint pelek ya. Pelek menggunakan OEM orinya Innova 2012 model Grand. Di sini konsumen request untuk dilakukan repaint warna black glossy. Nah, di sini untuk proses pengecatan pelek kita pastinya akan memilah-milahi lagi untuk bagian yang lecet-lecet. Jadi kita dembul, kita amplas dan baru berani kita cat. Seperti inilah proses pengecatan pelek pada mobil-mobil konsumen kami, bosku. Di tahap sekarang, finishing akhir, kita melakukan proses pengamplasan dan pemolesan. Nah, di sini tuh hasil bagus tidaknya pengecatan juga ditentukan di tahap akhir finishing. Jadi, skill tukang poles untuk proses mengamplas hingga memoles, memainkan alat poles pada proses pemolesan mobil, itu juga dibutuhkan seni dan keahlian khusus. Makanya, di sini tuh tukang poles kami Mas Tri dan Mas Agus yang sudah berkecimpung di dunia pemolesan kurang lebih 20 tahun lebih, bosku. Dia fokus di dunia pemolesan ya. Jadi benar-benar skill, pengalaman, alat, bahan itu berkolaborasi untuk memberikan hasil yang bagus pada kilau body cat mobil tersebut. Nah, di sini juga kita cicil pekerjaan lainnya. Karena permintaan konsumen itu ada spion ribbon, retract auto flip, dan modifikasi di bagian perlampuan menggunakan Proji Pro 7 P770 RV serta fog lamp P735 FX
Signature Edition. Nah, proses ini juga membutuhkan keahlian dari tim lampu kami ya, seni perlampuan mobil. Kemarin itu untuk headlamp bagian sisi kanan itu ada pecah di sisi bawah. Nah, kemarin itu kita diminta untuk mencarikan mika headlamp sebelah kanan, serta kita melakukan proses kerok dan nanobun coating. Jadi nanti hasilnya bisa kinclong lagi mikanya, karena di sini basicnya ini mobil asli Grand 2012. Jadi kami cuma diminta untuk melakukan restorasi mika dan modifikasi di bagian Pro G Pro 7 serta repaint pada bagian reflektor headlampnya bosku. Nah, di sini nanti kita juga ada modifikasi di interior custom jok 3 baris, di mana sebelumnya itu jok sudah kita lepas, kita kirim tukang jok kami untuk dicicil pekerjaannya memodifikasi cover jok mobil tersebut. Kita sistem bagaimana mobil ini tuh masuk 30 hari kerja selesai dengan semua pekerjaan yang diinginkan konsumen kami. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke, jadi mobil tuh sudah selesai semua proyeknya, dari permintaan servis mesin, modifikasi eksterior, repaint, proji, spion, interior. Nah, di tahap akhir ini mobil kita lakukan yang namanya proses salon detailing. Nah, di sini tuh ada request tambahan untuk konsumen kami, Mas Robi minta tolong cuci kolong-kolong bawah sekalian. Nah, di sini kita lakukan yang namanya detailing undercarriage kolong-kolong bawah dahulu. Setelah itu baru nanti lanjut untuk proses salon detailing eksterior, interior, serta mesin. Jadi itu ketika konsumen ngambil mobil ini udah nggak perlu beres-beres, bersih-bersih lagi. Yang namanya mobil masuk di bengkel cat pasti kotor bosku. Ada sisa debu poles, sisa amplasan, kotoran, pasti akan berada di sisi interior mesin, semuanya pasti ada. Nah, di sini di tahap akhir kita berikan sentuhan salon detailing yang lengkap ini, memberikan kualitas yang terbaik agar konsumen itu tidak perlu repot-repot bersih-bersih lagi. Kurang lebih seperti itu. Nantikan bagaimana hasil akhir dari project unit mobil ini di akhir video kami bosku.
Three, two, one, and you can see. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat sendiri video project dari unit mobil punya konsumen kami ini, Om Deddy. Basicnya Innova Diesel 2012 2KD. Innova Diesel 2KD yang sudah semakin langka, di mana mobil diesel untuk usia-usia tahun segitu sekarang sudah jadi barang simpanan. Nah, untuk kasus kali ini Om Deddy ingin membuat mobil ini dengan penampilan OMLEG 2012, tapi jadi gagah tampil menawan. Nah, di sini kita lakukan proses beberapa modifikasi, terutamanya repaint full body black attitude. Teman-teman bisa lihat sendiri, jadi mewah dan elegan ya. Karena kalau original dari bawaan mobil ini itu adalah warna black mica. Yang pastinya kalau black mica itu hitamnya kurang pekat. Karena metaliknya kalau black mica itu dia warnanya putih. Jadi kalau kena matahari kurang pekat bosku. Nah, di sini unit mobil kita lakukan repaint full body black attitude serta kita tambahkan beberapa aksen modifikasi yang sudah terpasang di mobil ini. Nanti akan kita bahas apa saja project yang kita kerjakan di modifikasi mobil kali ini. Nah, di sini kita putari dahulu eksterior menyeluruh dari mobil ini bosku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, basicnya 2012 di aksen penampilan depan full delete chrome. Jadi penampilan grill kita buat black glossy atau black piano. Tampil cakep sekali. Hingga di bagian cover fog lamp juga kita kasih black piano. Serta di bagian headlamp kanan kiri ini kita buat black housing dengan diamond warna biru dengan BMW News Rod pada projinya. Serta lampu sen kita ganti sen LED untuk membantu penerangan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari project mobil kami ini. Di bagian muka depan juga ada penambahan fog lamp proji ya. Fog lamp proji, headlamp proji. Nah, di sini untuk proji yang kami gunakan menggunakan Pro 7 seri yang cukup mahal ini bosku. Untuk fog lamp P735FX, low beam 45, high beam 65 watt. Untuk headlamp P770RV, low beam 75, high beam 85 watt. Ini bukan main hasil cahayanya, benar-benar istimewa sekali. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita lakukan proses repaint, terus kita konsep full black pada muka depan, di sini di bawah bumper kita kasih aksen body kit luxury dari bawaan 2012. Nah, kalau body kit dari Innova 2012, dia menyambung ya dari sisi bagian kanan hingga bagian kiri. Full. Sedangkan kalau Innova Barong kan dia body kitnya hanya di sisi kanan bawah dan kiri bawah. Selanjutnya juga penambahan aksen body kit di bagian samping ya. Dengan finishing menggunakan silennya rapi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terus selanjutnya ini mobil juga kita custom di sisi samping menggunakan spion ribbon. Ini lengkap dengan retract auto flipnya. Nanti kita akan tes ya bagaimana sistem kerjanya spion ribbon ini. Serta pelipit kaca kita ganti warna hitam dan juga penambahan talang air slim biar lebih manis penampilannya. Untuk konsep bagian samping dia clean tanpa ada list pintu. Terus untuk pelek ini kita repaint pelek bawaan dari Innova Green 2012, kita repaint warna hitam glossy. Nah, ini mesin kita matikan dahulu biar kita ngomongnya enak, nggak terlalu ngotot suaranya ya. Karena kalau Innova diesel tuh suara dieselnya tuh kenceng sekali bosku. Oke. Nah, di sini pada bagian spion juga sudah retract auto flip. Jadi ketika kita lock, oh, pintu belakang Pak kurang kenceng Pak. Coba. Nah, ini apabila pintu ada yang kurang kenceng, dia tidak akan bisa ngelock. Otomatis spion akan melipat. Dan ketika kita kontak on, otomatis spion juga akan membuka ya. Tuh, spion otomatis membuka. Nah, di sini kita buka dulu 4 power window. Nanti juga akan kita review bagian dari interior mobil ini yang sudah kita lakukan custom modifikasi ya. Selamat datang tanggal genap. Ini hazard kita matikan dulu. Oke. Nah, di sini unit mobil itu di bagian sisi belakang, spoiler ini juga kita ganti luxury ya. Spoiler atas ini kita ganti luxury. Terus untuk emblem
kita repaint black chrome, emblem Kijang Innova 25G, list kaca dan terang led kita cat hitam glossy. Dan di sisi belakang juga penambahan body kit luxury ya. Dari aksen sebelah sini menyambung hingga bagian sisi sini bosku. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini mobil kalau diganti peleknya lebih cakep sebenarnya. Tapi ini owner mobil ingin mencari kenyamanannya dengan pelek ring 15. Dan kalau ganti pelek kan over budget ya, makanya cuma di repaint aja bosku. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di eksterior hanya ada beberapa custom seperti itu. Jadi cuman repaint full body black attitude, penambahan body kit, terus penggantian spion ribbon, serta modifikasi lampu proji headlamp ya. Jadi nggak muluk-muluk ya. Hanya itu, tapi jadi penampilannya mewah dan elegan. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih di sisi interior apa saja yang kita sentuh ya. Nah, di sini interior teman-teman bisa lihat. Interior itu kita lakukan cover jok 3 baris ya. Dengan bahan Navarro kulit halus. Dengan tema ini, pilihan konsumen ya. Tema dari jok ini adalah pilihan konsumen. Kita hanya eksekutor atau pekerja saja. Jadi di sini konsepnya itu konsumen ingin konsep ini dengan bahan seperti ini, kombinasi warna biru dengan desain pilihannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Serta penambahan untuk lampu kolong warna putih ya. Jadi kurang lebih di interior itu cover jok 3 baris, cover dashboard, cover laci atas, lampu kolong, dan juga penambahan tombol setir pada sisi supir itu. Jadi ini setirnya kita kasih tombol setir seperti Innova tipe V. Nah ini tombol setir fungsi menyambung ke head unit ya. Tuh, menyambung ya ke head unit tombol setir ini. Serta kita lakukan custom juga di bagian speedo ya. Jadi di sini speedo juga kita custom dengan pilihan tema custom speedonya. Panelnya itu adalah pilihan konsumen. Di sini kita hanya eksekutor. Untuk jarum juga kita ganti warna ice blue. Jadi menyesuaikan dengan tema dari joknya hitam dan biru. Jadi kurang lebih seperti itu bosku modifikasi yang kita lakukan pada mobil ini. Cukup detail, setiap project dari mobil ini kita perlihatkan ke teman-teman semua. Apa saja yang kita kerjakan. Dan yang pasti finishingnya kita lakukan proses salon detailing ya. Hingga di bagian ruang mesin kita perlihatkan bahwasanya ruang mesin ini sudah bersih bosku. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri kondisi ruang mesin yang sudah bersih dilakukan finishing salon detailing. Detail sekali project dari unit mobil ini dari awal sampai akhir. Semua keinginan konsumen sudah kita laksanakan bosku. Jadi ini mobil repaint full body, modifikasi lampu Proji Pro 7, pemasangan body kit luxury, spion ribbon, repaint pelek, repaint grill, repaint terang led dan emblem, custom jok interior. Terus custom di bagian dashboard itu dilakukan cover, pemasangan tombol setir, lampu kolong, serta di pekerjaan awal ada permintaan untuk servis general check up, pembongkaran intake manifold. Jadi benar-benar cukup totalitas sekali. Dan di finishing salon detailing juga ada cuci kolong-kolong bawah. Detail ya, semua video project mobil ini kita perlihatkan ke teman-teman semua. Terima kasih bosku, review singkatnya, hasil pekerjaan kami. Dan yang pastinya, kembali lagi, saya ingin memamerkan ini loh. Ini body cat yang seperti kaca, hasil seni kerajinan tangan kami. Ini body cat, apa kaca bosku? Inilah hasil mahakarya seni kerajinan dari modifikasi garasi mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.